malam semuanya. Perkenalkan kami keluarga Sumardiono. Kami punya anak 3 orang yang sejak lahir tidak pernah sekolah. Dalam kesempatan pecah-pecah malam ini kami ingin berbagi kepada teman-teman semua alasan kenapa kami melakukannya dan bagaimana kami melakukannya. Saya Sumardiono, biasa kalian. Salah satu konsep saya tentang model persekolahan saat ini adalah semua anak menjalani sebuah proses pendidikan yang sama sejak SD sampai SMA. Materi belajarnya sama, prosesnya sama, dan itu berjalan selama waktu. Saya mempunyai bayangan bahwa kaidah seandainya kita bisa melakukan proses personalisasi pendidikan, kita melakukan personalisasi sehingga setiap anak belajar sesuai dengan keunikan masing-masing. Ya, kalau sama saya Lala, suka banget main, makanya senang banget dengan konsep homeschooling karena saya pengen punya anak yang punya banyak waktu main, waktu eksplorasi, dan pergaulannya luas banget. Apa sih sebetulnya homeschooling? Homeschooling itu adalah pendidikan berbasis keluarga. Jadi orang tua memilih untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah. Orang tua menjadi seperti kepala sekolah yang menentukan tujuan pendidikannya, cara belajarnya, materi belajarnya, dan menjalani semua sehari-hari bersama dengan anak. Ya, dan homeschooling itu bukan sekolah, ya, bukan lembaga. Sayangnya di Indonesia ada sedikit kesalahpahaman tentang homeschooling karena banyak lembaga yang menyatakan lembaga homeschooling XXX. Padahal kan dari namanya jelas, homeschooling sekolah di rumah. Jadi kata kuncinya itu adalah menjalani, bukan daftar, apalagi pendidikan homeschooling. Karena homeschooling ini adalah pendidikan berbasis keluarga, tidak ada biaya gedung, tidak ada biaya eksekutif bulanan yang dibayarkan. Biayanya itu seperti model bagaimana kita makan sehari-hari. Setiap keluarga berbeda-beda, dan dalam konteks homeschooling adalah biaya itu tergantung pada materi pendidikan dan kegiatan anak. Iya, dan sosialisasinya memang agak beda. Anak homeschooling itu bersosialisasi lintas usia. Mereka banyak berinteraksi di dunia maya, di dunia nyata. Makanya sebenarnya anak homeschooling itu banyak yang ketika kemudian masuk ke dunia kerja, mereka justru nggak punya masalah karena memang terbiasa komunikasi. Gitu ya. Kalau untuk pergaulan sebayanya, kami juga tidak masalah. Anak-anak punya kegiatan luar bersama dengan teman-teman sama homeschooling. Mereka ikut klub, ikut pramuka, ikut kegiatan-kegiatan klub renang, basket, dan sebagainya bersama dengan teman-temannya. Dan itu menggantikan model pergaulan persekolahan. Betul sekali. Dan dalam homeschooling itu kalau dari sisi orientasi ada 3. Yang pertama yang berorientasi ke akademis seperti sekolah yang kita kenal. Yang kedua yang berorientasi di dunia profesional, itu basis skill gitu ya. Kalau yang ketiga yang berorientasi pada bisnis. Nah, pilihan keluarga kami adalah homeschool yang berorientasi pada dunia profesional. Kalau model homeschooling yang berbasis akademis itu mirip sekolah, jadi berbasis ijazah, mulai jenjang SD, SMP, SMA. Ijazahnya pakai A, pakai B, pakai C. Pakai C ini setara SMA. Dan anak-anak yang punya ijazah pakai C itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi manapun di seluruh Indonesia. Tidak ada masalah dan semuanya sudah dibuktikan oleh banyak anak-anak homeschooling. Iya, kalau keluarga kami yang memilih jalur profesional, sejak kecil kami mengajari anak-anak untuk mengenali diri, menggali potensinya, mengikuti hobinya, dan sejalan dengan waktu, kemudian mengajarkan mereka membuat portfolio, dan nantinya mereka akan mengambil sertifikasi internasional yang memang sesuai dengan apa yang mereka sukai dari bidangnya. Cara belajarnya gimana? Jangan membayangkan kami jadi guru yang mengajari papan tulis pada anak-anak. Karena salah satu kunci homeschooling itu adalah mengintegrasikan antara kegiatan sehari-hari dengan proses belajar. Belajar melalui dunia nyata, mengobrol, mengeksplorasi perjalanan, kehidupan, dan sebagainya. Itu proses belajar yang paling utama di dalam homeschooling. Iya, dan kami banyak juga terbantu oleh teknologi. Berkat internet, anak-anak dengan mudah mendapatkan materi-materi berkelas dunia. Dan mereka bisa belajar mandiri dengan video tutorial dan kelas online. Mereka bahkan dapat guru-guru dari berbagai penjuru dunia. Jadi, dan satu hal yang menjadi fokus di dalam proses homeschooling kami adalah menyiapkan anak menjadi otodidak, pembelajar mandiri. Jadi fokusnya bukan mata pelajaran tapi learning skill. Dan salah satu yang kami gunakan adalah memasak. Kegiatan memasak itu anak-anak belajar untuk memasak apa. Kemudian mereka belajar mencari resepnya, menyiapkan bahannya, memasak hingga menyajikannya. Dan proses ini kami lakukan terus-menerus berulang-ulang selama bertahun-tahun dan membangun learning skill mereka. Ya, ini anak pertama kami, namanya Yudhistira, usianya 13 tahun. Saat ini dia senang banget sama 3D dan sedang menekuni arsitektur visualization di arsitektur academy. Portofolionya bisa dilihat di duniayudis.com. Gurunya tuh ada di Australia dan dia komunikasi lewat video tutorial dan
Tata 10 tahun, hobinya menggambar, dan dia biasa membuat speed drawing yang dia ungkap itu, dan pernah diapresiasi oleh Adobe Ideas. Jadi Tata ini mendokumentasikan kegiatan belajarnya dan portofolio karyanya di blognya dia di dunia Tata. Ya, sedangkan anak kami yang ketiga namanya Duta, usianya masih 6 tahun, harinya masih main, dan kami berusaha membalance hari-harinya antara kesukaannya dengan Minecraft dan kesukaannya berenang, masak, gambar, main, manjat, dan lain sebagainya. Satu hal yang buat kami suka dalam proses homeschooling ini adalah bonding. Jadi homeschooling, pendidikan anak-anak bukan hanya perihal masalah akademis, tapi juga hubungan antara orang tua dan anak, dan kami sangat menikmati proses ini selama perjalanan 13 tahun menjalani homeschooling. Iya, jadi yang paling bikin kami suka dengan homeschooling adalah karena kita punya kesempatan untuk merancang dan menentukan pendidikan seperti apa yang akan kita berikan kepada anak-anak yang sesuai dengan visi keluarga yang kami punya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin wah pasti juga di homeschooling terus pengen tahu, ya silakan untuk cari tahu apa itu homeschooling, dan banyak memang diskusi ngobrol sama praktisi homeschool. Karena secara filosofi memang homeschooling itu beda dengan sekolah gitu ya. Sebagai penutup, mengutip Naomi Adot, salah seorang praktisi homeschooling yang juga penulis, beliau mengatakan bahwa raising children, raising ourselves, bahwa pendidik anak adalah sebetulnya pendidik orang tua, pendidik kita sendiri. Ya, terima kasih. Selamat.